Saya duduk aja dulu ya. Maaf, bentar. Minum dulu. Alhamdulillah udah ada zam-zam, diminum Bu, silakan. Kopi susunya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau susu babnya malam. Alhamdulillah. Mau yang mana ini? Kecil aja apa yang gede ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bitabsyirin lil mu'minin. Arsala rasulahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Salawatullah wa salamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya PC amat sih. Kopi-kopi gua sendiri tahu. Wa qala aidan fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah al-baqiyatul ayah maknahu wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan segenap para alim, para ulama, jami'il awliya Allah, para kekasih-kekasih Allah, baik yang masyhur maupun yang mastur, yang terkenal maupun yang tak mau dikenal, dimanapun berada, fa insyaallah semoga senantiasa kita semua selalu mendapatkan limpahan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Allahumma amin. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita bersama selaku ketua Musta'alun wa Ibu Musola At-Taubah Bunda Ustazah Lilis Sulawati. Semoga Allah berikan keberkahan umur beliau, sehat walafiat. Allah kabulkan segala hajat, senantiasa diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Juga segenap pengurus Musola At-Taubah beserta jajarannya,
Juga yang saya hormati para pimpinan masjid, majelis taklim kaum ibu yang alhamdulillah hadir mengikuti pembukaan pengajian Masjid Taklim At-Taubah ini. Alhamdulillah tidak saya sebutkan satu persatu namanya, terlebih khusus juga Bintabok Khairul Nisa, Basidah Khairul Nisa. Alhamdulillah tidak asing, jadinya selalu seragam ramai, kompak juga kumpulnya. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal. Kaum muslimin wal muslimat di sekitar mushola At-Taubah, insya Allah mudah-mudahan senantiasa walaupun belum sempat hadir, semoga hatinya hadir. Amin. Telinganya hadir. Amin. Dan pikirannya pun hadir. Amin. Yang di rumah aja pikirannya bisa hadir, apalagi yang di dalam mushola ngobrol terus. Dikit-dikit selfie, dikit-dikit chat WA, TikTokan, luar biasa. Hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita di hari Jumat Sayyidul Ayyam yang penuh barokah ini dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang maha luhur lagi maha ghafur, Allah yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang yang kasih sayangnya tiada terbilang penuh dengan belayan sayang. Salawat teriring salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut ajarannya, tentunya kita semua yang selalu mengharapkan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Fa insyaallah semoga senantiasa kita semua termasuk umatnya beliau yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma. Burung pelatuk naik kereta api, mata ngantuk enaknya ngopi. Yang ngantuk gua ya gua yang ngopi lah. Alhamdulillah. Maklum bu, dari jam 3 dini hari sampai sekarang belum istirahat. Ya beginilah, habis dari sini balik ke sekolah. Habis dari sekolah maghrib lagi alhamdulillah. Pulang-pulang jam 9 ya. Belum ini disebut bulanan yang ada tamu lagi konsultasi. Kalau jam 12 tepar lah. Bu, semangat ngaji ini pembukaan alhamdulillah. Saking sibuknya ketua majelis taklimnya, MK-nya baru buka. Keliling beliau itu di mana-mana selalu ada alhamdulillah. Iya, alhamdulillah dibentuk permajaan. Iya. Gila. Raker, banyakan raker, repot. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin saya bahas di sini, kitabnya dibuka dulu ya. Kitabnya namanya Nasoihul Ibad, buah karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis yang masyhur, yang luar biasa. Kitabnya banyak, karangannya beliau, buah karya ilmiahnya banyak sekali. Bahkan salah satunya Nasoihul Ibad ini diperjelas lagi secara detail, disarahi oleh ulama besar dari tanah Jawa yang biasa disebut di Mekah Al-Jawi, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali Tenara Al-Jawi Al-Bantani, yang makbarahnya, makamnya ada di Makla Mekah Al-Mukarramah, di samping kuburannya istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berangkat umroh haji jarak sana ya. Insya Allah berkah itu lama, masyhur dan mastur seluruh dunia. Terangkat nama kita Indonesia ini
karena salah satunya ada beliau. Nah, dalam kitab tersebut dikatakan membahas terkait masalah hati. Emang hati ada yang bermasalah? Emang hati ada yang bermasalah? Ini coba hati. Masya Allah, luar biasa, disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Buka Al-Quran, coba yang punya digital. Gak apa-apa, bukan daripada bukan chattingan saya, biar buka Al-Quran digital. Surat Asy-Syu'ara ayat 88. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, yakni yaumil qiyamah, tafsirnya hari itu adalah hari kiamat. La yanfa'u man wala banun, tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Ngopi lagi. Alhamdulillah. Ya Allah, berarti gak ada manfaat harta dan anak kelak di hadapan Allah kecuali hati yang bersih, hati yang selamat. Apa itu hati yang bersih dan hati yang selamat? Nah, ini yang akan kita bahas. Ulama besar dari kalangan tabi'in, ya, bukan tabi'in T3, bukan. Tabi'in ini adalah ulama yang masa hidupnya setelah masa sahabat Rasulullah. Setelah masa sahabat Rasulullah dan ada sahabat-sahabat itu muncul ulama, yang mana ulama ini berguru kepada sahabat Nabi, ya, yang bernama Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Jadi ulama besar ini, Hasan Basri ini sudah masyhur di kalangan kota Basra, Irak. Beliau berkata bahwasannya, ini dalam kitab Nasaihul Ibad, inna fasadal qulubi sittatul asya'a. Catat ini, sesungguhnya kerusakan hati disebabkan ada 6 perkara. Ini biar hati kita sehat, selamat, bersih, ini harus kita jaga. Minimal kita memahami dan mengetahui apa sih yang menyebabkan hati itu rusak, hati itu mati, hati itu seperti baja. Ciri orang yang hatinya rusak, ciri orang yang hatinya mati, berkarat. Salah satunya jika menerima nasihat dari manapun juga enggak terima, tertolak. Padahal ungkapan pepatah syair orang Arab berkata, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah ucapan yang disampaikan atau ungkapan yang disampaikan, lihat, jangan kau lihat orang yang mengucapkannya. Kita bisa belajar dari anak kecil. Oh, nasihat yang keluar dari mulutnya anak kecil itu bermanfaat untuk kita, bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa enggak? Setuju? Nah, kita jaga hati kita, itu salah satunya. Ciri orang yang hatinya rusak lebih banyak hubud dunianya dibandingkan hubul akhirah. Cinta dunianya lebih besar dibandingkan cinta akhiratnya. Ini bahaya, bukan bahaya lagi, bahaya. Kalau hati sudah mati, na'udzubillah, maka kita harus mengetahui apa sih yang menyebabkan hati itu rusak. Kata Hasan Basri yang pertama, yuznibuna biraja'it taubah.
Yang pertama adalah mereka berbuat dosa dan salah, namun mereka tidak meninggalkan dosa dan perbuatan salahnya dan berharap dosa dan salahnya mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa sih yang gak punya dosa? Siapa sih yang gak punya salah? Jenal ini dosanya banyak, lebih banyak dari itu. Namun ketika seorang ada usaha ikhtiar untuk kembali kepada Allah, masuk kita diundang di Mustaqim At-Taubah. At-Taubah mananya apa, Bu? Taubat. Buset deh. Ini jangan-jangan punya gentayangan kemana-mana nih. Masih ke mall, apa ke pasar Jobak, apa Jalan Baru? Saya tangkap nih. Astagfirullah. Artinya orang tersebut tidak ada usaha untuk proses bertaubat. Sebanyak apapun dosa yang pernah ia perbuat, kalau ada usaha untuk bertaubat, sebanyak buih di lautan dosa dan salahnya, kalau ada proses untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan maafkan, Allah akan hilangkan dosa dan salah kita. Ini janji Allah. Kita buka lagi Al-Quran. Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat sebenar-benarnya, agar Tuhanmu yakni Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan, menghapus dosa dan kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surganya yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Amin. Allah. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amat agak mantuk. Terus 10 menit lagi. Sudah kebut aja. Sewot orang yang ngomong 10 menit lagi nggak apa-apa ya. Ini yang pertama, orang yang enggak ada usaha untuk kembali kepada Allah, enggak ada dia proses untuk bertobat kepada Allah, sedangkan dosa dan salahnya selalu dia lakukan. Dia berharap di hatinya agar dosa dan salahnya mendapatkan ampun Allah, sedangkan ia terus-menerus dalam berbuat salahnya. Bagaimana Allah akan mengampuninya? Berarti ini sama saja mempermainkan Allah. Setuju? Maka hatinya akan rusak. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang masuk dari golongan orang yang proses taubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Amin ya rabbal. Yang kedua yang bisa merusak hati manusia, kata Hasan Basri rahimahullah taala, adalah wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Mereka memiliki ilmu pengetahuan namun mereka tidak mengamalkannya. Mereka berpendidikan, sekolah sampai perguruan tinggi, dapat ilmu dari para guru-gurunya, namun aktivitas sehari-harinya tidak ada pengamalannya. Amin, alhamdulillah. Ibu, nenek saya, la'udzubillahi min. Ya Allah, Bu, ini ancaman bagi saya yang ngomong. Nal, lu nimba ilmu di pondok pesantren. Nal, lu nimba ilmu sampai ke perguruan tinggi S1, S2, S3, S0, S cendol, S krim. Lu jalani. Lihat aja, lihat aktivitas lu tidak mencerminkan ilmu pengetahuan yang engkau peroleh. Awas, ilmu jadi bumerang. Saya dianjing ini enak. Bu,
dapat ilmu amalkan walaupun sedikit. Gak usah banyak-banyak dah dari ilmu, yang penting pengamalannya. Ilmu itu ketika diamalkan pasti akan berkembang. Ya memang pondok nggak di mana-mana, cuma satu tempat doang, cuma di pondok rombeng, pondok tradisional, kobong, yang juga nggak ada sekolah modernnya. Dia nama sekolah SMA juga itu pakai C, itu juga ada berumah tangga. Ya Allah, ngambil di rangkas pintu. Di pondoknya tak menjaga nantinya. Alhamdulillah Allah yang mengangkat derajatnya. Allah akan kembangkan dari pengamalan itu. Al-ilmu bila amal kasajaratu bila sabar. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tak berbuah. Tahu pohon? Pohon tahu? Pohon tadi tahu? Ya Allah, pohon tuh kalau emang sih ada manfaatnya, betul. Amin. Dia orang berilmu di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Namun pengamalannya nggak ada, ya seperti pohon tanpa buah, nggak bisa dinikmatin. Sedangkan buahnya ilmu adalah amal. Ini penting, ya. Kenapa? Nanti ada tuh yang namanya perjanjian bahwa orang yang menuntut ilmu, dia meraih ilmunya, kemudian dia tidak mengamalkan dari ilmu yang dia miliki, maka ilmunya itu nanti jadi kalung yang dibuat dari api, dikalungkan. Nah, ayo kita sama-sama supaya hati kita nggak rusak. Minimal kita tahu ilmu tentang sholat. Jalan. Kadang-kadang tahu ilmu sholat, ya, merasa cukup. Ini bahaya. Cuma bisa sholat selesai, sholatnya hanya mengganggu selesai, assalamualaikum selesai, kabur. Hatinya, ya, di dalam sholat itu perkaranya umum, ya. Kalau orang yang berilmu, insya Allah ketika mengamalkan, orang yang beribadah didasari dengan ilmu, pengamalannya itu luar biasa. Beda dengan orang yang pengamalannya tanpa didasari ilmu. Ini sebaliknya. Itu beramal tanpa ilmu. Berarti ngaji itu penting, ya penting. Kita mau beramal harus ada ilmunya dulu. Orang mau nikah aja tuh ilmunya dulu ya, Bu. Gak main langsung nikah gitu aja. Pelajari dulu rukun nikahnya, pelajari dulu ijab kabulnya, dia yang laki-laki yang bagaimana caranya membina rumah tangga agar sakinah mawaddah warahmah wal maunah, bagaimana mencetak anak-anak yang soleh-soleh, itu ada itu kitab itu. Ibu silakan beli di toko Wali Songo, ada itu. Namanya kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun itu mantap itu. Ya mungkin untuk mantu atau saudara kalau mau kepengen punya anak lanang nih, gitu ya, anak wadah begini caranya, anak yang soleh cetaknya begini caranya. Ada, ya Allah, ada dasarnya ilmunya. Baik, ini yang kedua, jika kita memiliki ilmu tidak diamalkan maka akan rusak hati kita. Nauzubillahi min. Yang ketiga, kata Hasan Basri rahimahullah taala, yang bisa merusak hati, wa idza amilu la yukhlasun. Jika ia beramal tidak didasari dengan keikhlasan. Tadi beramal pakai ilmu, ilmu harus diamalkan. Semuanya itu ada dasarnya. Pokoknya apa? Ketika orang beramal, beribadah harus didasari ikhlas. Ikhlas itu amalan batin. Ukurannya begini, ciri orang ikhlas. Ciri orang ikhlas itu nggak ada beban, baik di pikiran maupun di hatinya. Bu, selama ini ada orang ngomong, iya gua ikhlas, tapi mulutnya gerundeng di belakang, gondok itu. Apakah itu ikhlas benar? Hatinya harus dipertanyakan.
buang jauh-jauh. Ya, memang proses mencapai keikhlasan luar biasa. Dan sekarang kita lihat zaman Rasulullah SAW. Rasulullah itu ya Allah, kalau minta kaya dikasih. Hidupnya Rasulullah ya Allah 3 bulan dapur kagak ngepul, makanan pakai korma doang. Siti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu saksi sejarah rumah tangganya beliau. Nah, orang sekarang kalau gambarkan coba 3 bulan dapur kagak ngepul, kira-kira bagaimana, ikhlas kagak? Ngomel. Hah? Setengah ikhlas. Iya, saya kan bukan Rasulullah. Ya betul. Diuji dengan kemiskinan, kefakiran, ekonominya lagi jatuh, kembalikan kepada Allah. Allah yang memberikan kekayaan, Allah yang memberikan kemiskinan, Allah yang menguji kepada kita semuanya ketika kita dalam keadaan kekurangan. Insya Allah jikalau hatinya ikhlas menerima, ya Allah akan cukupkan.